Tahap preinteraksi, baca catatan keperawatan, indikasi dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian siapkan peralatan, kemudian tahap orientasi, berikan salam kepada pasien. Selamat malam, Saudara Rafli. Selamat malam. Benar ya dengan Saudara Rafli? Iya. Boleh saya lihat gelangnya? Ya, nama lengkapnya siapa? Muhammad Rafli Saifuwa. Ya, kemudian tanggal lahirnya? 22 Maret 2006. 22 Maret 2006. Umur berapa sekarang? 14 tahun. Betul ya? Baik, ini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah, suhu, nadi, sama nafas ya. Seperti biasanya. Ada yang ditanyakan sebelum saya mulai tindakan? Setuju ya saya lakukan tindakan ya? Kemudian dekatkan peralatan, lakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian berikan privasi, tutup tirai atau tutup pintu, nyalakan lampu jika penerangan kurang, kemudian gunakan sarung tangan. Kemudian masuk ke tahap kerja. Ukur suhu menggunakan termometer aksilaraksa. Pastikan suhu berada di bawah 36. Kibaskan untuk menurunkan suhu raksa. Dengan cara memegang termometer raksa, pastikan tidak jatuh dengan melakukan fiksasi yang kuat menggunakan tangan. Kemudian letakkan pada ketiak pasien. Jika ketiak pasien basah dengan keringat, kita lap dahulu dengan tisu. Jika tidak, bisa langsung diletakkan. Permisi ya, termometernya diletakkan di ketiak ya, di yang tangan sebelah kanan saja. Pastikan indikator pengukur suhu termometer terletak di tengah-tengah ketiak, kemudian silangkan tangan pasien, tangannya disilangkan ya. Nah, sambil nunggu saya tensi, biarkan termometer 3-5 menit, kemudian kita bisa melanjutkan untuk mengukur tekanan darah pasien menggunakan tensimeter. Ini adalah tensimeter jarum atau aneroid. Nah, di sini terdapat tanda seperti ini. Ini adalah tanda untuk meletakkan pada pembuluh darah brachialis ya. Pembuluh darah brachialis ini letaknya agak ke medial mendekati tubuh di sini ya. Nah, raba nadi brachialis dengan 2 atau 3 jari. Ingat jangan menggunakan jempol karena nanti kalau jempol rancu dengan nadi kita sendiri. Letakkan tensi. Nah, luruskan pada tanda ini pada pembuluh darah brachialis yang sudah ditemukan. Letakkan kurang lebih 2-3 jari dari lipatan siku. Kemudian pasang manset tensimeter. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu longgar, kira-kira masih bisa dimasuki oleh 1 jari. Bisa agak maju? Kemudian letakkan manometer jarum di sini. Di sini ada semacam seperti sabuk untuk meletakkan manometer jarum dari tensimeter atau sphygmomanometer. Ini ada kaitnya. Nah, ini bisa dikaitkan seperti ini ya. Letakkan, upayakan sejajar dengan jantung supaya hasilnya lebih valid. Kemudian pakai stetoskop.
pastikan lubang di bagian bel stetoskop ini tertutup karena kita akan menggunakan bagian yang diafragma. Jadi pastikan yang di sini tertutup. Bisa dicek dulu. Nah, kalau terdengar bunyi berarti sudah betul tertutup. Kemudian letakkan pada nadi brachialis tadi. Kemudian pompa. Nanti ketika kita pompa akan terdengar bunyi denyut nadi. Naikkan sampai 20 sampai 30 mm Hg dari atas bunyi yang terakhir yang kita dengar, ya. Kita pompa, jangan lupa ini dikunci, ketika memompa ini harus dikunci supaya udara tidak bocor. Dan kita pompa. Tambahkan 20 sampai 30 mm Hg dari bunyi terakhir nadi yang kita dengar. Kemudian lepaskan kunci ini perlahan-lahan sambil kita dengarkan bunyi yang dihasilkan. Pelan-pelan, ya. Ketika kita buka, ya, maka jarum akan turun secara perlahan, buka secara pelan-pelan saja. Dengarkan sampai terdengar bunyi pertama, ya. Bunyi pertama nadi yang terdengar itu adalah tekanan darah sistol. Kemudian lanjutkan dibuka pompanya sampai turun sampai bunyi yang terakhir. Bunyi terakhir itu adalah diastol, ya. Setelah terdengar bunyi terakhir bisa kita keluarkan udaranya secara cepat, ya. Tadi hasilnya adalah 110 per 70 mm Hg. Kemudian kita bisa melanjutkan untuk pemeriksaan nadi dan pernafasan. Isi tangannya, tanya lagi yang ini. Akan pemeriksaan nadi pada nadi radialis yang lurus dengan jempol. Hitung nadi selama 1 menit. Jika nadi teratur, boleh dihitung hanya setengah menit, kemudian nanti hasilnya dikalikan 2. Tapi jika nadi pasien tidak teratur, kemudian perhatikan kekuatan denyutan, ya, kuat atau lemah, kemudian tadi ritmenya reguler, teratur atau irregular, ya, atau tidak teratur, ya. Berikutnya kita lanjutkan memeriksa RR atau respiration rate, yaitu frekuensi pernafasan pasien dalam 1 menit. Lihat dada pasien, gerakan naiknya dada selama 1 menit berapa kali. Sambil kita tetap pura-pura memegang nadi, ya. Pada kondisi sebenarnya jangan katakan kepada pasien bahwa kita akan memeriksa nafasnya, karena nafas pasien nanti bisa dibuat-buat. Ya, jika nafas pasien teratur,
boleh hitung hanya setengah menit, kemudian nanti hasilnya dikalikan 2. Tapi kalau nafas pasien tidak teratur, misalnya pasien mengalami sesak, harus dihitung full selama 1 menit. Kemudian perhatikan apakah kedalamannya ya cepat atau dangkal, kemudian juga perhatikan ritme dari pernafasannya teratur atau tidak. Sudah, termometernya saya ambil, isi ya. Kemudian baca hasil termometer ya. Pastikan jika membaca termometer, mata kita lurus ya dengan raksa yang ada di termometer ya. 36,8. Kemudian bersihkan termometer menggunakan alkohol swab. Bersihkan dari atas ke bawah ya, dengan arah memutar ya, satu sisi alkohol swab, nah, hanya untuk satu sisi ya. Kemudian simpan kembali termometer pada tempatnya. Baik, ini sudah selesai. Tadi tensinya normal 110/70, kemudian nadinya tadi 84 kali per menit, suhunya 36,8, nafasnya adik juga normal 20 kali per menit ya. Terima kasih kerjasamanya. Nanti saya kesini lagi untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital lagi. Ada yang ditanyakan bagaimana perasaannya? Ya, kemudian rapikan pasien, rapikan peralatan, kemudian lepas sarung tangan, kemudian kita melakukan cuci tangan 6 langkah kembali, kemudian lakukan dokumentasi. Telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada saudara Muhammad Rafli dengan hasil tekanan darah 110/70, kemudian nafas 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, kemudian pernafasan suhunya tadi 36,8 derajat Celcius. Tanda tangan nama terang pada jam 8 malam.